أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenarannya. Kebenaran dari sebuah proses yang terjadi pada zat, yang terjadi pada makhluk, dan terjadi pada langit dan bumi. Proses itulah yang hidup di langit dan di bumi. Proses hukum alam itu tidak pernah berhenti di langit dan di bumi ini. Tidak pernah berhenti bekerja pada diri manusia, pada makhluk. Proses alam itu selalu bekerja. Tidak pernah berhenti. Jadi Allah itu yang menghidupkan langit dan bumi, menghidupkan manusia. Proses kehidupan itulah yang menghidupkan. Proses yang terjadi pada zat seluas langit dan bumi. Proses itulah yang tidak pernah berhenti, yang menghidupkan langit dan bumi, menghidupkan manusia. Proses itu.
Jadi apabila Allah menghidupkan sesuatu, yang dia hidupkan tentu proses itu. Ya, proses alam itu yang dia hidupkan. Nah, tentu saja proses itu terjadi, ya, tentu harus ada syaratnya. Dipenuhi syaratnya, ya. Segala sesuatu yang mampu mendorong terjadinya proses, ya, reaksi, ya. Nah, contohnya saja seperti panas dan dingin, ya. Bertemunya panas dan dingin itu menciptakan reaksi, gejolak, proses. Nah, jadi itu syaratnya. Sehingga proses itu tidak pernah berhenti. Nah, itu deh. Kenapa langit dan bumi tidak pernah berhenti kehidupannya? Ya. Nah, karena segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi berbeda-beda. Perbedaan itu saling bersinggungan. Dan itu menciptakan reaksi, gejolak, menghidupkan proses. Nah, proses itulah yang mendorong langit dan bumi tetap hidup. Manusia tetap hidup, makhluk tetap hidup. Nah, itu dia. Tetapi kalau proses itu tidak ada, semuanya diam saja, nah, tentu dorongan untuk hidup, untuk menghidupkan itu tidak ada. Ada. Langit dan bumi bisa runtuh. Apabila langit dan bumi tidak hidup, tidak bergerak, tidak berproses, ya, itu bisa runtuh itu langit dan bumi. Nah, jadi langit dan bumi ditopang oleh proses itu yang selalu bergerak, yang selalu bekerja. Nah, proses itu terjadi, ya, karena perbedaan yang ada di langit dan di bumi. Zat berbeda-beda, makhluk berbeda, benda-benda berbeda, semuanya berbeda. Perbedaan menciptakan reaksi gejolak, menciptakan proses. Sehingga proses itu tidak pernah berhenti. Dan itu sudah dimulai dari zat tunggal. Ya, zat tunggal. Zat tunggal itu satu. Ya, satu zat. Tetapi di dalam dirinya ada perbedaan. Nah, ada perbedaan. Nah, perbedaan itulah yang menyebabkan dirinya yang satu itu bereaksi, bergejolak, hidup. Tidak pernah berhenti. Kehidupannya kekal. Atau tidak pernah mati. Tidak pernah berhenti. Atau, ya. Nah, jadi kehidupan zat tunggal itu kekal. Tidak berakhir. Nah, karena di dalam dirinya ada perbedaan. Zat tunggal itu satu. Di dalam zat yang satu itu ada perbedaan. Perbedaan itu hubungan antara sesuatu yang berbeda itu menciptakan reaksi gejolak. Nah, sehingga zat yang satu itu hidup. Atau kehidupan zat yang satu itulah yang mendorong zat itu tumbuh besar, berkembang, menjadi seluas langit dan bumi. Tidak, sehingga langit dan bumi dikatakan bersandar kepada zat tunggal. Datang dari zat tunggal, kembali kepada zat tunggal. Nah, itu. Selama zat tunggal itu ada,
Selama itu langit dan bumi ada, kita. Nah, sementara zat tunggal itu tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hancur. Dia tetap hidup. Ya, zat tunggal tetap hidup. Tidak pernah berhenti kehidupannya. Langit dan bumi bersandar kepada zat tunggal yang tidak pernah berhenti kehidupannya. Jadi langit dan bumi kekal bersama kekalnya zat tunggal. Itu dia. Kenapa itu? Sementara Allah itu jalan. Jalannya zat tunggal. Itu. Allah itu ilmu, alat. Ya. Tempat bersandar bagi zat. Tempat berdiri bagi zat. Seolah-olah zat tunggal itu bertelekan kepada ilmu, kepada Allah. Ilmunya sendiri. Zat tunggal itu duduk di atas ukuran-ukuran dirinya sendiri. Zat tunggal itu bersandar kepada ukuran-ukuran dirinya sendiri. Sementara ukuran-ukuran dirinya melekat pada dirinya, melekat pada zatnya. Menyatu. Tuh. Jadi Allah itu ilmu, ukuran-ukuran. Itu dia. Ya. Allah itu bekerja. Allah itu ilmu. Pekerjaan Allah adalah pekerjaan hukum. Ya. Allah itu bekerja untuk zat tunggal. Artinya pekerjaan Allah itu terikat dengan zat tunggal. Tidak keluar dari zat tunggal. Sama seperti pohon. Pohon durian. Pertumbuhannya itu. Pohon itu ditumbuhkan jadi durian. Pertumbuhannya tidak berbelok menjadi batang mangga. Tidak berbelok. Itu. Jadi Allah itu ilmu. Menumbuhkan pohon durian itu. Apabila Allah bekerja menumbuhkan pohon durian, maka pohon durian itu tentu berhasil menjadi pohon durian. Dari kecil sampai besar, itu dengan Allah dihidupkan, ditumbuhkan. Sampai berbuah durian. Allah mengikuti itu. Jadi Allah tidak pernah mengeluarkan itu. Pohon durian selama pertumbuhannya itu berbelok menjadi batang mangga. Allah tidak pernah membelokkan. Pekerjaannya tidak pernah berbelok. Pohon durian tetap menjadi pohon durian. Pohon mangga tetap menjadi pohon mangga. Itu dia. Pertumbuhan pohon mangga selama dia tumbuh tidak pernah dibelokkan menjadi pohon rambutan. Tidak pernah. Jadi Allah itu terikat dengan zat tunggal. Perjalanan zat tunggal itu kemana? Jadi apa? Apabila zat tunggal itu hidup, dikembangkan, disempurnakan, itu jadi apa? Allah tidak pernah keluar dari tujuan zat tunggal itu. Tidak pernah. Sudah, contohnya saja zat tunggal itu apabila disempurnakan, itu jadi manusia. Itu artinya Allah bekerja. Memperjalankan zat tunggal untuk jadi manusia.
Nggak pernah keluar. Untuk jadi binatang, enggak. Jadi manusia. Itu. Tidak. Allah seluas langit dan bumi, meliputi langit dan bumi. Allah bekerja seluas langit dan bumi untuk menyempurnakan zat tunggal jadi manusia. Itu tujuan pekerjaannya. Kenapa? Itu. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, termasuk manusia, makhluk seluruhnya, itu perjalanan hidupnya diarahkan untuk menyempurnakan zat tunggal menjadi manusia. Letakkan segala sesuatu pada tempatnya, itu berfungsi untuk menyempurnakan zat tunggal jadi manusia. Itu jalannya, itu hukumnya. Itu tidak bisa dielakkan itu. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan manusia diciptakan untuk menyembahku. Itu maksudnya dia. Langit dan bumi, makhluk, segala sesuatu, jin dan manusia diciptakan untukku. Bekerja untukku. Untuk zat tunggal. Untuk menegakkan zat tunggal. Kalau tidak mau kita, hancur kita. Neraka. Kesempurnaan manusia apabila dia tunduk bekerja untuk zat tunggal. Itu. Ya. Siapa saja yang bekerja untuk zat tunggal, maka dirinya disempurnakan dengan pekerjaannya itu, dengan usaha itu. Ya. Seluas langit dan bumi, segala sesuatu bekerja untuk zat tunggal. Usahanya untuk bekerja untuk zat tunggal, usahanya itulah yang menyelamatkannya dari neraka. Adil. Kenapa? Itu deh. Itu hukum-hukumnya seperti itu. Sama seperti seorang raja. Yang kita anak buah raja. Kita bekerja untuk raja. Kalau kita bekerja untuk raja, makin lama jiwa raja kita makin terangkat. Makin diluruskan. Jabatan kita tentu semakin jelas. Itu kalau kita bekerja untuk raja. Tapi kalau kita tidak bekerja untuk raja, kita tersingkir. Itu jiwa raja kita tidak sempurna. Kedudukan kita, jabatan kita tidak jelas. Kita tersingkir itu. Bisa jadi binatang kita. Tetapi kalau kita bekerja untuk raja, kita dengan itu kita jadi manusia. Memiliki kedudukan, memiliki kemuliaan. Dengan itu kita selamat. Zat tunggal ibaratnya seperti itu. Kalau kita bekerja untuk zat tunggal, dengan itu kita diangkat. Disempurnakan jadi manusia. Diletakkan pada kedudukannya, jabatannya, kemuliaannya. Dengan itu kita selamat masuk surga. Tapi kalau kita tidak mau bekerja untuk zat tunggal, kita tersingkir. Tidak terangkat. Tidak terbentuk. Tidak mulia. Tidak punya kedudukan. Jadi orang hina, jatuh neraka. Itu hukum-hukumnya. Ya sebenarnya ilmu ini kan sudah tinggi. Kalau orang biasa tentu tidak paham dia ini, tidak mengerti.
Kan nampak? Ya. Selama kita bekerja, itu yang dipakai itu Allah. Allah itu sebuah ilmu, pelajaran, petunjuk. Ikuti Allah artinya ikuti petunjuknya. Berpegang kepada Allah artinya berpegang kepada pelajarannya. Atau petunjuknya. Bukan berpegang kepada tubuhnya, bukan. Atau dengan ilmu itu, dengan pelajaran itu kita bekerja untuk zat tunggal. Itu dah. Dengan ilmu itu kita meletakkan diri kita pada tempatnya di atas permukaan bumi. Ya, untuk zat tunggal. Letakkanlah segala sesuatu di langit dan di bumi. Untuk meluruskan segala sesuatunya. Ya, yang tujuannya sebenarnya untuk meletakkan zat tunggal pada tempat yang tepat. Sehingga zat tunggal itu hidup pada tempatnya, ya. Sempurna pada tempatnya, ya, sempurna jadi manusia. Itu sebenarnya. Ya, apabila zat tunggal itu adalah saya, ya, maka langit dan bumi, seluruh makhluk, seluruh manusia, ya, itu bekerja untuk menegakkan diri saya, menyempurnakan jiwa raga saya. Atau usaha manusia dalam membangun bumi, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya di bumi, itu adalah usaha untuk menegakkan diri saya, menyempurnakan diri saya, ya, atau sebagai manusia yang sempurna. Itu tujuannya. Ya. Akan nampak itu. Itu deh. Sehingga yang ditunjuk jadi pemimpin itu siapa? Tentu zat tunggal itu sendiri. Zat tunggal yang sudah turun jadi manusia. Dia sendiri. Makhluk bekerja untuk dia. Langit dan bumi bekerja untuk dia. Semuanya bekerja untuk dia. Allah bekerja untuk zat tunggal. Allah bekerja seluas langit dan bumi, meliputi langit dan bumi, meliputi manusia, bekerja untuk zat tunggal. Itu fitrah zat tunggal itu. Itu kan nampak itu. Kalau ada orang yang mendengar pelajaran ini, mungkin dia tidak mengerti. Tidak paham. Tentu untuk memahami ini, untuk mempelajari ini, tentu saya harus menjelaskan segala sesuatunya sampai manusia paham. Itu dia. Jadi aku adalah aku, itu zat tunggal itu. Allah itu melekat di badannya, menyatu pada dirinya. Allah itu jalannya sendiri, fitrah zat tunggal itu sendiri. Ya, Allah bekerja untuk zat tunggal itu sendiri. Ya, karena itu fitrahnya, itu jalannya. Jadi Allah tidak keluar dari tujuannya. Tidak keluar. Allah tidak pernah keluar dari tujuan pekerjaannya. Allah tidak pernah membelokkan pekerjaannya, perbuatannya. Tidak pernah. Pekerjaan Allah lurus. Atau mengikuti zat tunggal. Karena Allah itu fitrah zat tunggal, fitrah zat. Allah itu fitrah makhluk, fitrah langit dan bumi. Atau fitrah manusia itu Allah itu. Itu sebabnya dikatakan manusia membutuhkan Allah.
Karena Allah itu fitrah manusia, pegangan manusia, seperti itu ya. Ibaratnya seperti makan minum. Makanan pokok manusia, ibaratnya seperti itu. Nah, makanan pokok manusia itu yang menghidupkan manusia. Allah itu ibaratnya seperti itu, makanan pokok manusia yang menghidupkan manusia. Kalau Allah tidak dipegang, manusia tidak hidup. Manusia jatuh. Nah, itu dia. Ya, kalau Allah tidak dipegang, manusia jatuh runtuh. Tidak sempurna. Neraka ada. Jadi manusia membutuhkan Allah. Karena Allah itu fitrah manusia. Nah, itu. Yang pokok ya, dari manusia. Itu Allah itu. Ya, jadi itu hukum-hukumnya. Ya, jadi Allah bekerja untuk zat tunggal, menyempurnakan zat tunggal. Ya, kan nampak ada. Ya, dalam ilmu tarikat nggak ada ini. Ya, ilmu ma'rifat. Ya. Nah, itu. Nggak ada. Ya. Jadi inilah yang sebenar-benarnya itu. Ya, saudara ya. Jadi zat tunggal itu, ya, itu sumber segala sesuatu, pusat proses. Ya, zat tunggal itulah yang turun. Jadi menjadi manusia sempurna. Zat tunggal itu. Zat tunggal itulah yang akan menjadi pemimpin, raja di langit dan di bumi. Setelah dia jadi manusia. Nah, Allah bekerja untuk zat tunggal itu. Nah, itu dia. Ya, jadi siapa saja manusia yang beriman, yang mengikuti ya, zat tunggal. Nah, zat tunggal yang sudah menjadi manusia, ya, siapa saja yang mengikuti manusia itu, yang beriman kepadanya, nah, dialah yang diperjalankan ke surga. Dialah yang selamat. Ya, itu hukum alam itu. Ya, tidak ada tawar menawar itu. Sudah ketentuannya seperti itu. Ya, sudah jalan itu. Ya, ya. Jadi zat tunggal sudah turun menjadi manusia, sudah jadi manusia. Ya. Tuh, keberadaannya di atas permukaan bumi itu mempengaruhi pergerakan hukum alam. Nah, itu mengendalikan pergerakan hukum alam. Atau kehidupan manusia bergantung kepadanya. Selesainya urusan langit dan bumi, urusan manusia, itu bergantung kepada manusia itu. Ya, seorang laki-laki. Itu yang sebenarnya laki-laki itu adalah zat tunggal yang turun menjadi manusia, itu dia. Ada. Ya, itulah yang terjadi di akhir zaman atau di hari akhirat. Akan nampak. Nah, jadi siapa saja yang beriman kepadanya, mengikutinya, ya, dialah yang selamat masuk surga. Nah, jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pikirkan, kita pelajari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.